So guys, hi, welcome back to my channel Danti Wawa. Oke, kali ini kita akan sharing tentang kegiatan di rumah. Karena kita kan lagi ada social distancing dan mengharuskan kita buat di rumah. Dan paling enggak kita harus mengurangi interaksi kita di luar rumah. Jadi kita harus menemukan kegiatan yang sama menyenangkannya di luar rumah. Mungkin untuk sebagian orang yang udah biasa di rumah dan melakukan social distancing seperti rebahan dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang biasa banget. Tapi untuk beberapa orang yang mobilitasnya tinggi banget di luar, pasti bakal sangat menyiksa banget. Maka dari itu, ini aku lagi nyobain ngelis beberapa kegiatan yang bisa dilakuin di dalam rumah, dan semoga ini sama menyenangkannya kayak di luar rumah. Oke, kalau gitu kita mulai dari kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca buku. Mungkin sebagian orang benar-benar nggak suka baca buku karena memang nggak begitu menarik, hanya ada tulisan aja. Tapi sebenarnya membaca buku itu menyenangkan karena menghidupkan imajinasi. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk membaca sih nggak cuma buku aja ya. Kita bisa kayak baca berita atau baca komik. Apalagi kalau misalnya itu komiknya lucu. Atau mungkin kalian juga bisa baca sosial media orang lain. Twitter misalnya, beberapa orang teman aku yang benar-benar suka banget baca Twitter karena menurut mereka di sana itu ada hal-hal yang menarik dan lucu setiap harinya. Siapa tahu kalian juga bisa menemukan hal yang menarik di Twitter juga. Dicoba aja deh gimana rasanya. Untuk kegiatan kedua yaitu menonton film. Oh enggak cuma nonton film deh, menonton. Kalau misalnya menonton film itu cuma nonton, tapi kalau misalnya menonton itu lebih luas lagi. Kalian bisa nonton YouTube. Dari ribuan konten yang ada, kalian bisa pilih yang paling cocok dengan kalian. Entah itu traveling, kulineering, atau apapun lah itu, kalian bisa pilih sesuka kalian. Dan bisa disesuaikan juga dengan keinginan kalian juga, kebutuhan kalian juga. Kegiatan ketiga yang bisa kalian lakukan adalah karya seni. Karya seni itu seperti menggambar, mewarnai, melukis, bikin puisi. Oh ya, ada yang bilang kalau misalnya mewarnai itu bisa mengubah suasana hati yang buruk menjadi baik. Siapa tahu dengan menggambar itu bisa mengurangi keresahan kalian. Karena yang kalian terbiasa di luar dan harus hidup diam di dalam rumah, coba kalian salurkan emosi kalian ke dalam karya seni itu, entah itu menggambar, entah itu dengan warna, dengan mewarnai, atau kalian bisa menyusun sebuah kata jadi sebuah puisi, padahal itu sebuah keresahan sebenarnya. Atau kalian nggak perlulah mikir itu tuh baik atau enggak, tapi yang penting kalian bikin aja, tujuannya cuma untuk menyalurkan emosi kalian. Itu sih yang terpenting, menyalurkan emosi ya, karena marah, sedih, gembira, semuanya itu tersalurkan. Emang yang paling gampang itu menyalurkan emosi bahagia ya, karena emosi bahagia disalurkannya cuma dengan ketawa, dengan berbagi sama temen, ngobrol kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang beberapa orang mengungkapkan rasa sedih mereka, rasa marah mereka itu benar-benar susah. Dan kalian coba deh, kalau misalnya emang susah banget untuk mengungkapin rasa sedih sama marah kalian, coba kalian tulis semua yang bikin kalian marah atau bikin kalian gak nyaman. Semoga itu berhasil, dicoba aja, oke? Nah, yang keempat adalah berkebun. Menurut aku sebuah pencapaian yang luar biasa ketika kalian tanam, terus kalian bisa melihat mereka berkembang dan berkembang lagi sampai gede.
dan butuh effort juga kan, butuh telaten juga, dan itu pasti butuh waktu. Jadi kalian beneran gak akan kerasa kalau misalnya kalian di rumah lama-lama karena kalian merawat mereka. Terus dan lagi kegiatan lainnya, misalnya nih kalian udah punya tanaman dan tanaman itu ternyata udah nggak cukup lagi rumahnya atau potnya. Nah, kalian bisa ganti potnya ke tempat yang baru. Dan itu juga take a lot of time. Jadi kalian bisa nggak ngerasa beban gitu kalau misalnya di rumah, karena dengan mengganti pot satu ke yang satunya aja itu udah butuh waktu banyak dan pasti berasa time flies dan menyenangkan, karena kalian juga bisa nyiramin juga, melihat daun-daunnya yang bagus, bunga-bunganya yang bagus. Jadi selamat mencoba. Nah, kegiatan kelima yang bisa kalian lakukan adalah dengan memasak. Memasak tuh butuh waktu yang banyak, butuh proses yang banyak juga. Jadi kalian pasti nggak akan ngerasain kalau kalian misalnya di rumah berlama-lama, karena dari kalian nakar adonannya, dari kalian nakarin bumbu-bumbunya, menata bahan-bahannya, terus masak, terus ngasih bumbu, terus sampai jadi itu butuh waktu yang banyak. Jadi pasti kalian gak akan ngerasain yang namanya bosan karena kalian udah fokus sama memasak. Dan menyenangkannya lagi adalah kalian bisa merasakan hasil masakan kalian. Mungkin emang di awal akan gagal, kalau buat yang nggak biasa masak pasti mungkin akan ngerasain gagal, tapi it's okay, kalian bisa coba terus, karena sesuatu itu bisa bagus karena dilakukan terus menerus. Jadi ayo kita cobain hobi masak kita yang baru untuk menghabiskan waktu di rumah. Kegiatan keenam yang bisa kalian lakukan adalah bersih-bersih. Gila, kalau misalnya nih kalian biasa di luar, bener-bener gak ada waktu atau kekurangan waktu buat di rumah, pasti bersih-bersih itu hal yang bener-bener jarang kalau nggak pernah kalian lakukan kalau misalnya di rumah. Nah, ini nih kesempatan buat kalian bisa bersih-bersih, entah itu bersih-bersih tempat tidur kalian, rak kalian, atau mungkin banyak rak buku yang belum ditata, atau mungkin lemari yang udah tersusun gak karuan kayak gitu kan. Atau mungkin kalian bisa ngedekor kalau misalnya nih kira-kira kamar kalian terlalu kosong, terus kalian mau menambahkan aksesoris yang lainnya, itu juga termasuk bersih-bersih deh kayaknya. Nah, itu juga bakalan sangat menyenangkan. Kegiatan ketujuh yang bisa kalian lakukan adalah dengan berolahraga. Ada banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah sebenarnya, kayak misalnya senam, atau kalian bisa yoga, terus kalian bisa main lompat tali. Kalian bisa lihat di tutorialnya yang banyak tersebar di internet. Jadi kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada di sana. Katanya dengan berolahraga itu bisa meningkatkan hormon bahagia dalam tubuh. Dicoba aja dan semoga bisa menjadi stress healing buat kalian yang menghabiskan waktu di rumah. Kegiatan ke-8 adalah menyanyi atau memainkan musik. Kalian bisa mainkan musik, main gitar, atau main piano, atau instrumen musik lainnya yang bisa bikin kalian relax, atau paling nggak menghabiskan waktu kalian di rumah. Kalian bisa nyanyi karaoke. Dan sekarang kan ada mic yang portable itu ya, kan bisa karaoke di rumah sama keluarga, mungkin malah itu lebih menyenangkan lagi kan. Bisa nyanyi bareng, gila-gilaan bareng, dan itu di rumah gitu, dan menghabiskan waktu sama keluarga juga. Itu menurut aku bisa sangat menyenangkan, patut dicoba. Nah, kegiatan yang ke-9 adalah bermain game. Game di sini bisa dalam artian game online ataupun game yang bisa dimainin bareng-bareng secara live sama keluarga. Contohnya nih ya, bisa main Uno, bisa main Monopoly. Selain kalian bisa merasa bahagia dan senang dengan bermain game, kalian juga bisa berbagi waktu kalian dengan keluarga kalian gitu.
biar kalian bisa lebih akrab juga dan bisa membangun hubungan koneksi yang lebih baik lagi, yang dulunya nggak pernah ketemu jadi bisa saling bertemu dan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan dengan main game bareng. Jadi dicobain ya sama keluarga kalian, saudara kalian, teman-teman kalian yang ada, misal yang lagi di kosan, yang lagi di asrama, atau yang lagi di rumah, bisa ngerjain sama keluarga, bisa ngerjain sama saudara, bisa ngerjain sama temen juga. Selamat main game. Oh ya, kemarin aku sempet ada nanya ke Instagram pakai question. Nah, di sana aku nanyain kegiatan apa aja sih yang dilakukan kalian di rumah. Beberapa ada yang ngasih advice. Aku bacain ya. Ini dari Hey Meiza. Kegiatannya nonton baca rebahan. Wah, itu benar-benar kegiatan yang oke banget, ada rebahannya. Favorit banget itu. Terus kegiatan yang lainnya dari Dini Natasha. Katanya kegiatannya maskeran. Ya. Terus ada lagi berkebun, tadi udah dibahas dari Dias Eka. Terus dari Win Haryanti, drakor yang paling utama. Aduh, anak drakor mana nih? Terus dari Delia Natalia, ngevlog dong. Kita belum ngevlog bareng. Oh my god. Ya nanti ya kalau misalnya udah nggak ada social distancing lagi, kita ngevlog bareng, oke? Terus ada lagi dari mana ya? Dari Harsamura, katanya tidur. Ya itu adalah kebutuhan utama setiap manusia. Oke, terus ada dari Ilham Kesatria, katanya bangun menara. Terus ini dari Rafika Widya, katanya masak. Dan bagus banget sih, karena nggak biasa masak, jadi kalau misalnya kamu masak, oke banget. Terus ada dari siapa lagi ya? Yang lainnya, mungkin itu aja. Nah, sekian ya YouTube dari aku. Semoga bisa membantu kalian untuk menemukan hobi kalian atau cara kalian menghabiskan waktu di rumah. Dan tetap sehat, dan semoga Indonesia, dunia bisa sehat dan lepas dari corona. Amin, 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 amin. Bye-bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe.